Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberi kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mencari jodoh semoga ditemukan jodoh dan namanya pekerjaan yang sesuai dengan hati nuraninya. Mari kita sama-sama untuk memohon, memuja dan memuji, juga meminta agar kita dipanjangkan umurnya untuk selalu menapaki kehidupan ini sebagai jalan ibadah untuk bermanfaat dan berguna buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi tentang guru sejati Satrio Piningit. Nah, bahwa di dalam kehidupan ini itu mengandung berbagai macam ilmu yang terkandung atau tersirat atau tersurat di dalamnya, yang mengandung makna yang luas dan sangat dalam gitu. Sehingga ilmu itu ada tiga, tapi berangkat ilmu yang ketiga ini berangkat dari namanya satu, yaitu ilham atau ilmu laduni. Ilmu laduni ini merupakan adalah guru sejati. Guru sejati dibagi, yaitu ilham tadi atau ilmu tadi dibagi menjadi tiga bagian, yakni ilmu kalam, yang kedua adalah ilmu gaib, dan yang ketiga adalah ilmu syahadat. Nah, satu, kita akan membedah sebuah ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang bisa dipelajari oleh manusia siapapun dan melalui manusia siapapun. Nah, ilmu ini bisa diajarkan oleh orang-orang biasa. Seperti umumnya kita sekolah di tempat-tempat yang namanya formal, di sekolah-sekolah formal, yaitu belajar tentang ilmu formal, yakni antara lain ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu sejarah, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dan ilmu kalam ini biasa diajarkan oleh yang disebut dengan namanya guru jahir. Kita mengenalnya sebagai guru jahir atau guru umum biasa, yang tidak dalam arti konotasi mengajarkan suatu hal-hal yang tidak mungkin dijelaskan dengan secara nalar dan secara otak kaum-kaum atau manusia-manusia yang awam ini. Nah, kita mulai lagi memasuki kepada yang kedua adalah guru gaib atau ilmu gaib. Jadi ilmu gaib ini adalah ilmu khusus untuk orang-orang tertentu yang dengan namanya yang mengajarkan kepada yang diajarkan atau mengajarkan adalah orang-orang khusus, yang diajarkan juga orang-orang khusus yang diajarkan gitu. Jadi antara yang mengajarkan, yang diajarkan adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan, tidak sembarang orang seperti tadi guru jahir tadi yang mengajarkan di sekolah-sekolah formal. Sedangkan guru-guru namanya gaib ini itu rata-rata tidak semacam itu, karena hanya mungkin sebagian kecil, sebagian eksklusif secara khusus orang-orang juga ini yang mau mempelajari dan mau belajar, karena mungkin atas dasar petunjuk tadi, atau mungkin dari ilham, atau mungkin dari sebuah bisikan-bisikan gaib tadi, sehingga dia mau mempelajari, mau menjalani, dan mau memperdalam satu kajian sebuah ilmu tentang gaib ini semakin dalam dan semakin luas. Sedangkan ilmu gaib kan ilmu yang susah untuk ditalar, untuk ditakar. Seperti halnya begini aja. Sebuah warna kan bisa kita lihat, ya kan? Warna itu kan bisa kita lihat, warna merah, warna hijau, gitu, warna kuning, warna ungu, dan macam-macam. Tapi ketika kita sodorkan kepada orang yang mungkin dalam arti kata panca inderanya tidak mungkin senormal kita, istilahnya buta gitu, mereka tidak akan bisa mengenali sebuah warna, hanya mengenal sebuah suara, bahwa suara ini merah, tapi dia tidak bisa untuk menjelaskan gitu, tidak bisa melihatnya secara visual, secara nyata bahwa ini adalah merah. Nah, ini adalah pembeda antara yang namanya gaib tadi dengan hal yang biasa secara kalam, kan semacam itu. Jadi, nah inilah guru-guru gaib, guru-guru
jahir ini tidak mempelajari hal-hal semacam ini. Nah, guru gaib mempelajari semacam ini, sesuatu yang mungkin bisa didengar tapi tidak bisa dilihat, gitu loh. Dan guru jahir adalah mempelajari atau memberikan satu pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya itu dengan visual yang bisa dilihat dengan kaca mata kita telanjang, secara telanjang, ya kan? Ini pulpen, kan tahu. Karena tidak mempunyai satu keterbatasan, kecuali saat kita menyodorkan sebuah warna atau apa kepada orang yang mempunyai kekurangan panca inderanya itu buta, kan tidak bisa juga bahwa menjelaskan warnanya ini merah, dia tidak akan bisa ngomong dan tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa melihat dengan kekurangannya tadi. Nah, ini seperti halnya seperti tadi ilmu kalam dan ilmu gaib. Nah, di sini satu perbandingan dan satu pembeda antara ilmu kalam dan ilmu gaib ini. Nah, sedangkan ilmu gaib itu melalui bisikan-bisikan biasanya. Jadi guru-guru gaib ini antara lain adalah para nabi-nabi, para rasul-rasul, juga para wali-wali agung melalui jalan tasawuf dan sufisme, ini rata-rata untuk mempelajarinya. Ilmu gaib masuknya itu biasanya itu melalui telinga batin kita dengan cara bagaimana? Ya dengan caranya tadi, yakni dengan selalu mensucikan diri kita dan pikiran kita, buang dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang maunya menang sendiri, pikiran-pikiran sombong yang juga dungu sebetulnya, yang maunya menang sendiri, merasa paling hebat atau apa. Ini enggak ada apa-apanya, tidak akan mampu orang-orang ini mencapai sebuah ma'rifat dan sufisme, apalagi bisa namanya mempelajari dan mendapatkan ilmu gaib, nggak bisa orang manusia semacam inilah. Karena harus murni dari hati nurani yang betul-betul bersih fitrah dari apapun, tidak ada suatu apapun. Jadi ilmu gaib masuk pula melalui suara-suara wali-wali agung ini ya, juga melalui rahasia di dalam rahasia, yakni seperti halnya kita kadang-kadang melihat visual televisi. Nah, kita kadang-kadang itu melalui mimpi, tapi tidak bisa kita jelaskan kepada umum atau halayak umum, tidak mungkin bisa karena ini sifatnya eksklusif gitu ya. Terus memasuki kepada ilmu yang ketiga, yakni ilmu syahadat. Nah, ini yang jarang kita ketahui dan jarang kita bedah atau kita wedar. Ini mempunyai suatu ilmu yang paling tinggi. Ilmu ini entitasnya itu sangat tinggi, nilainya sangat tinggi sekali ilmu syahadat ini, luar biasa gitu loh, luar biasa ilmu ini, nilainya sangatlah tinggi ya. Dan ilmu ini langsung diajarkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla kepada kita, kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, makanya dengan cara kita mensucikan hati agar kita kembali kepada fitrah ilahi, sehingga Sang Pencipta mengasihi kita, sehingga kita langsung diajarkan sebuah guru sejati pada kita masing-masing untuk bisa mempelajari semua ilmu kalam Allah, semua ilmu gaib. Dan inilah ilmu syahadat adalah ilmu yang tertinggi untuk manusia gitu loh. Dan walaupun ilmu ini gimana ya? Ilmu ini tuh dimiliki oleh para rasul, para rasul-rasul, para nabi-nabi dan para wali-wali agung. Tapi kan kita tidak ada salahnya untuk bisa mengikuti jejak langkah, juga untuk kita mempelajari agar bisa mendapatkan pula, walaupun dapatnya berapa, itu urusan Sang Pencipta kembali. Sehingga ilmu syahadat ini, ilmu yang langsung diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini kepada setiap manusia, siapa saja. Anda pun bisa, sebagai yang menonton video ini, bisa saja, nggak ada tidak. Ketika kita mulai mensucikan diri kita, agar kita bisa menerima sebuah pesan-pesan gaib secara sufistik, secara makrifat dari Sang Pencipta langsung, itu loh. Itu yang disebut dengan namanya ilmu syahadat, ya kan? Agar kita mempelajari juga untuk melalui sebuah proses tadi,
agar kita mendapatkan sebuah ilafat, sebuah namanya mimpi, dan sebuah bisikan-bisikan dari para nabi-nabi, para rasul-rasul, dan para wali-wali agung kepada kita, sehingga dengan sendirinya bahwa kita akan memiliki guru sejati. Guru sejati adalah guru yang mampu mengetahui diri kita sendiri, gitu loh. Jadi untuk namanya ilmu tertinggi kepada Sang Pencipta semesta, dan ilmu ini langsung didapatkan dari Sang Pencipta alam semesta untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri itulah yang disebut namanya guru sejati. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.